Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnita Hanum, guru bahasa Arab di MTS As-Salam Naga Beralih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab 2025 batch 1. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna jami'an? Bikhair walhamdulillah. Man huna Raisul Fasal, ketua kelas. Silahkan pimpin doa. Ista'inna akhirna kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sekarang saya absen dulu ya. Istami' jayidan. Adibah Al-Izzah, Afifah Nofriza, Adil Ustazah. Azalia, Azazuro, Aliza Az-Zahwa, Az-Zahira Az-Zahra, Cahya Mutia, Cindy Amelia, Cindy Restu, Fitria Anissa, Ipuk. Acara keluarga ya. Kirana Zifara, Lutfia Ashifa, Mariska Renata Putri, Mikaela, Adil Ustazah. Naila Rehana Syifa, Adil Ustazah. Nazwatul Asri, Nuroyatul Zahwa, Putri Nabila, Rahnia Aurel, Rania Ardani, Talita Husna, Rania Ardani sakit ya. Ayu Maridin sakit apa dia? Demam. Kita doakan sama-sama biar dia sehat walafiat, besok bisa mengikuti pelajaran. Ulfa Dalila, Ummul Hanifah, Fibi Dwi Zahratu Syarifah. Berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Cuma satu orang tadi yang sakit. Terus mari kita melihat sekeliling kita, apakah masih ada sampah. Coba perhatikan nak. Oke, sudah? Sudah? Oke, perhatikan. Maza darsunal an. Apa pelajaran kita hari ini? Maza darsunal an. Darsunal an al-lughah al-arabiyah. Sekali lagi, maza darsunal an. Al-arabiyah. Kenapa kita selalu belajar bahasa Arab? Yang pertama, kita mesti mempelajari bahasa Arab karena itulah perintah Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya berbunyi, ahibbul araba li salasin, cintai kamulah bahasa Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabiyun, karena saya adalah orang Arab. Wa li'anna lughatal Qur'an arabiyun, dan karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalam ahlil jannah fil jannah arabiyun, dan karena bahasa di surga nanti adalah bahasa Arab. Dan itulah mestilah senantiasa kita selalu semangat mempelajari bahasa Arab. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Siapa yang masih ingat apa itu jumlah ismiyah? Siapa?
Kalimat yang diawali dengan isim saja. Kalimat yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, siapa? Jumlah fi'liyah. Yang diawali dengan fi'il. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Coba kasih contohnya satu. Jumlah ismiyah. Coba kasih contohnya jumlah ismiyah. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Coba kasih contoh jumlah fi'liyah. Siapa? Ayo. Siapa? Jumlah fi'liyah. Yadhhabul qaribu ilal madrasah. Apa artinya itu? Siswa ke sekolah. Taib. Sekarang kita belajar tentang al-mihnah. Al-mihnah. Apa ini arti al-mihnah? Arti al-mihnah adalah profesi. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Sebelum kita tahu apa itu profesi, kita harus tahu apa dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenali dan menyebutkan profesi dalam bahasa Arab. Jadi nanti ketika kita sudah selesai belajar, kita harus tahu dapat mengenali dan menyebutkan profesi dalam bahasa Arab. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa dapat memahami dan mengungkapkan peran serta profesi dalam bahasa Arab. Selain kita bisa menyebutkan dan mengenali bahasa Arab, kita juga harus mampu mengungkapkan peran dalam bahasa Arab. Yang ketiga, siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan dan membuat persentase tentang profesi yang mereka pilih. Nanti di dalam pembelajaran ini juga kita akan dibuat kelompok untuk mendiskusikan sebuah profesi. Lanjut. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah kriteria ataupun target yang kita harus capai. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal 5 profesi dalam bahasa Arab. Jadi di antara anak-anak ustazah ini nanti harus bisa menyebutkan minimal 5 profesi. Yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok dan menyusun persentase yang menggambarkan profesi yang dipilih dalam bahasa Arab. Nanti kan kita per kelompok. Nah, jadi kita harus bisa mempresentasikannya dan berkolaborasi sama teman-teman. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kosakata, profesi dan kalimat yang tepat dalam konteks percakapan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus ditanya dulu. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang profesi-profesi yang ada di masyarakat? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan aja. Profesi itu tadi adalah sebuah kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Tunjuk tangan. Apa? Guru. Apa lagi? Siapa lagi? Tobibun. Apa itu? Dokter. Siapa lagi? Apalagi profesi yang ada dalam masyarakat? Azalia. Muwazzafun itu apa? Pegawai. Apalagi? Bai'un, pedagang. Yang kedua, mengapa penting bagi kita mempelajari profesi dalam bahasa Arab? Coba. Menambah kosakata kita dalam bahasa Arab. Apalagi? Mengenal dunia kerja. Apalagi? Untuk memperlancar kita berbicara bahasa Arab. Iya. Itulah kira-kira apa pentingnya kita mempelajari profesi dalam bahasa Arab. Yang ketiga, apa profesi impian kamu? Cita-cita kamu mau jadi apa nantinya? Desainer. Apalagi? Kamu mau jadi apa?
Apipano Priza? Dokter Ustazah. Dokter. Kamu mau jadi apa? Naila Rehana Syifa? Dokter Ustazah. Dokter. Kamu jadi apa? Rahnia Aurel? Mau jadi apa? Pegawai. Kamu Cindy? Dokter. Enggak ada yang mau jadi guru? Saya Ustazah. Kamu jadi guru? Ya, mudah-mudahan apapun yang kita impikan nanti bisa tercapai. Silahkan diperhatikan. Kita masuk dalam pengertian profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan butuh keahlian khusus dan biasanya memerlukan pendidikan. Oke? Keahlian khusus dan biasanya memerlukan pendidikan dan pelatihan seperti guru. Jadi kita harus sekolah dulu, sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, baru bisa ngambil profesi. Mau jadi apa? Misalnya kedokteran, kamu mau jadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran. Kamu mau jadi guru, masuk ke fakultas keguruan. Kamu mau jadi pembisnis atau pengusaha, masuk ke fakultas bisnis atau syariah ya. Di antara contohnya profesi itu adalah seperti yang ada di masyarakat tadi. Guru, apalagi? Dokter, polisi, petani. Petani profesi juga. Pedagang, apalagi? Apalagi? Tentara, insinyur, pilot, apalagi? Supir. Supir termasuk profesi juga. Oke? Coba perhatikan, berikut adalah mufradat tentang profesi. Yang pertama, mudarrisun. Coba sebutkan lagi, mudarrisun. Ini nampakkan seperti guru. Al-mudarrisu yu'allimut tullabu al-ulum. Guru itu mengajar siswa di kelas. Yang diajarkannya adalah ilmu. Al-mudarrisu yu'allimut tullabu al-ulum. Guru mengajar siswa akan ilmu. Jadi guru itu mengajarkan ilmu. Profesi yang kedua, apa ini? Syurtiyun. Dari kata syurtiyun, udah tahu nggak maknanya? Apa? Kenapa kita tahu? Karena gambarnya sudah menggambarkan polisi. Asyurtiyu, pekerjaannya adalah asyurtiyu yunazzimul murur. Polisi mengatur lalu lintas. Jadi kalau ada yang menilang-nilang di tengah jalan, itu adalah polisi yang ditakuti sekali ya kalau tidak memakai helm. Yang ketiga, fallahun. Coba sebutkan lagi, fallahun. Dari kata fallahun, sudah tahukah kita maknanya? Ma makna fallahun? Petani. Apa pekerjaan petani? Al-fallahu yazra'un nabatati fil mazra'ah. Petani menanam tumbuh-tumbuhan di ladang atau sawah. Ada yang orang tuanya yang bekerja dengan petani? Ada? Sama orang tua saya juga petani. Yang ketiga, yang selanjutnya, tabibun. Tabibun. Apa makna? Dokter, karena ada wajah cantik dokter di sini kan. Apa pekerjaannya? At-tabibu yu'alijul marudha fi al-mustasfa. Dokter mengobati orang sakit di rumah sakit. Kalau dokter tempatnya di rumah sakit. Selanjutnya, muhandisun. Apa makna muhandisun? Insinyur itu apa? Yang bikin rumah. Arsitek, tukang, berarti insinyur. Iya. Apa pekerjaannya? Al-muhandisu ya banal abaniyata wal marafiqal ammah. Insinyur ialah yang membangun bangunan dan sarana umum. Selanjutnya, apa ini? Toyyarun. Apa makna? Pilot. Karena ada gambar bapak-bapak ganteng di sini kan. At-tayyaru yatirut ta'irah. Pilot mengendarai, apa itu? Mengendarai namanya?
Menerbangkan. Pilot menerbangkan pesawat. Ini lagi bapak-bapak. Tobahun. Tobahun. Apa makna? Koki. Chef. Apa lagi? Tukang masak. Apa pekerjaan at-tobahu yu'iddu ta'ama lazizan? Koki menyiapkan makanan yang enak. Selanjutnya tajirun. Tajirun. At-tajiru yabi'u anwa'al bada'i'a fis suq. Itu pekerjaannya. Pedagang menjual macam-macam barang-barang di pasar. Coba perhatikan apa yang dijual ini. Cabai. Sayuran. Apa lagi? Banyak. Oke. Nah, sebelum itu mari kita tengokkan video sebentar ya. Sebelum kita mulai pembagian kelompok. Kamu tengok video ini dulu tentang profesi. Pedagang, wakafun, pegawai, tabibun itu dokter, muhandisun, insinyur, sayyadun nelayan, mudarrisun fil madrasah, falahun fil mazru'ah, bai'un fi suq, wakafun fil idarah, tabibun fil mustashfa, muhandisun fil mabna, sayyadun fil bahri. Bisa diulang? Coba sama-sama. Muhandisun itu guru, falahun itu petani, bai'un pedagang, wakafun pegawai, tabibun itu dokter, muhandisun insinyur, sayyadun nelayan, fil madrasah, fil mazra'ah, bai'un fi suq, wakafun fil idarah, tabibun fil mustashfa, muhandisun fil mabna, sayyadun fil bahri. Oke, baik. Sekarang kita bagi-bagi kelompok ya. Saya kasih lembar kerja di sini. Kalian tulis, nanti setiap kelompok menulis satu profesi dan membuat semacam dialog ataupun gambar ataupun poster. Nah, setiap kelompok membuat satu profesi minimalnya. Profesi yang kalian diskusikan, apapun yang kalian suka, profesi apa? Ya. Mana dari pertanyaannya? Nih, dibaca petunjuk kerjanya. Ini diisi satu-satu ya. Ini untuk lembar kerja individu. Ini yang kelompok. Ini yang kelompok. Ini yang individunya. Kamu nanti isi satu-satu ya. Nanti dipresentasikan ya, hasil karyanya dipresentasikan. Ini untuk kelompoknya. Yang apa kasihnya ini? Ini nanti diisi satu-satu ya latihannya. Mau produknya aja. Kan minimal tadi tujuan pembelajaran kita kan minimal 5. Ini tugas kelompoknya. Ini saya hasil persentase atau di belakangnya aja nanti di sini kan bisa.
Yang kelompok ini. Tunggu bentar ya. Yang kelompok aja. Ini tadi. Kalau ini nanti bisa referensi dalam nomor bahasa tersebut apa bahasa Arab ini. Lalu kan tadi apa bahasa Arab? Apa lagi? Yang kelompok ini, kalau ini nama sendiri, kalau ini kan kelompok. Jadi hasilnya nanti di situ. Kalau kelompok ini. Ya cuman apanya aja, kosakatanya aja. Terus ini hubungkan nanti kan? Ya. Silakan. Hah? Iya. Gak apa-apa, mudarisme nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun mudaris satu juga nggak apa-apa. Mudarisme juga nggak apa-apa. Oke, udah selesai semuanya? Udah. Nah, sekarang masing-masing kelompok utusan maju ke depan satu-satu untuk mempresentasikan siapa yang duluan, kelompok mana yang duluan maju. Silakan cabut undian kita, cabut arisan. Ayo perwakilan dari kelompok, biar cepat. Cepat nak. Siapa yang maju? Kalian profesi apa? Guru. Apa bahasa Arab guru? Mudarrisun. Jadi karyanya poster atau dialog? Dialog. Oke. Silakan berdialog dengan bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Man hadhihi? هذه أمتي هي معلماتنا في المدرسة الابتدائية في الزمان الماضي. ما اسمه؟ اسمه أستاذة عائشة. ماذا يدرس؟ يدرس اللغات العربية. هي معلم جيد ومجتهد ولطيف. Syukran. Dah, kelompok ketiga. Dibaca. Profesi apa tadi? Pedagang. At-tajiru al-aminu at-tajiru yabi'u wa yashtari huwa sadiqun wa aminun la yaghushu fil bai'i. Allahu yuhibbut tajiru as-sadiqun. Pedagang yang jujur, pedagang menjual dan membeli. Dia jujur dan amanah, tidak menipu dalam jual beli. Allah suka pedagang yang jujur. Udah. Silakan kelompok selanjutnya. Terakhir kelompok 6. Sini dari sini. الموظف يعمل في الإهدار هو ملتزم في عمله نحترم الموظف المجتمل. Pegawai bekerja di kantor. Dia yang mengatur dalam pekerjaannya. Kami menghormati pegawai yang rajin atau yang sungguh-sungguh. Dah selesai semua ya. Silakan duduk. Dah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita ice breaking dulu, melatih konsentrasi. Dengarkan saya. Kalau saya bilang kata mufradat ra'sun, kita memegang kepala. Mana kepalanya? Apa bahasa Arabnya? Mana hidung kamu? Apa bahasa Arabnya? Mana perut kamu?
Apa bahasa Arab? Terus tangan. Jadi ada 4. Ada ro'sun, anfun, batnun sama yadun. Kalau saya bilang kata ro'sun pegang. Kalau saya bilang kata anfun pegang. Kalau saya bilang batnun. Kalau saya bilang yadun. Tangan. Kita bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Ro'sun, anfun, batnun, yadun. Ro'sun, anfun, batnun, yadun. Batnun. Masih kurang konsentrasi. Batnun, anfun, yadun. Ro'sun, anfun, yadun. Batnun, anfun, ro'sun, yadun. Masih ada lagi. Juga sekali lagi. Ro'sun, anfun, batnun, yadun. Ro'sun, batnun, yadun. Oke. Nah, sekarang kita melihat hasil presentasi tadi. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Hasil presentasinya sini. Kok sini? Untuk kelompok yang memilih profesi mudarrisun, ada? Ada. Tadi memilih dialog. Di situ ada, saya baca dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluki, alhamdulillah, nabi khairman, hazi ammati. Ammati berarti bibi. Dia muallimatuna, dia adalah guru fil madrasah al-ibtidaiyah di SD kami dulu. Masmuhu, siapa namanya? Nah, di sini masmuhu, karena tadi bibi yang dibawa, berarti domir yang dipakai itu adalah domir dia. Jadi mas muha. Jadi di situ letak kesalahannya ya, yang sedikit itu ya. Mas muha. Ismuha Ustazah Aisyah. Maza yudaris. Yudaris itu dipakaikan untuk domir huwa. Sedangkan yang kita tunjukkan tadi adalah hiya. Jadi maza yudaris. Nah, untuk kelompok siapa tadi yang memilih tobib? Nah, di sini tobib gambar ibu-ibu, bapak-bapak apa ini? Perempuan atau laki-laki? Kalau perempuan itu dipakai tamar butoh, tobibun atau tobibah. Jadi karena kita memakai perempuan, maka kita pakai domir tobibatun. Apa? Tobibatun. Ya, mungkin sampai di situ yang bisa kita koreksi. Sekarang saya tanya. Apa yang kamu ketahui dalam pelajaran kita hari ini? Tentang apa tadi? Profesi. Tentang profesi. Bisa disebutkan satu profesi? 1. Guru. Apa bahasa Arabnya? 2. Muhandisun. Apa artinya? Insinyur. 3. Muazzafun. Apa itu? Yang keempat. Tobibun. Apa itu? Yang kelima. Falahun. Apa itu falahun? Petani. Selanjutnya untuk tugas di rumah kita pelajari dulu tentang profesi, dan di rumah bisa dibuat tugas untuk membuat percakapan sederhana. Oke? Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. 1. Senang, happy. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma